Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa setia TVRI Jambi. Senang sekali rasanya saya Chandrika Divani dapat kembali menyapa Anda dalam program spesial TVRI Jambi dalam dialog Kepala Daerah Menyapa. Dan pemirsa, kalau kita kali ini berbicara soal Kabupaten Kerinci yang mana merupakan salah satu daerah di Provinsi Jambi yang kerap menjadi sorotan dan rujukan bagi provinsi lain dalam berbagai sektor, terutama dalam sektor pertanian dan perkebunannya yang rasanya sudah tidak perlu diragukan lagi. Namun di balik semuanya itu pasti timbul pertanyaan dari masyarakat, ke arah mana kira-kira semua lini sektor ini akan berkembang ke depannya. Dan akan sama-sama kita bahas pada dialog hari ini langsung dari Kabupaten Kerinci bersama orang nomor satu di Kabupaten Kerinci yang sudah hadir bersama kita pada hari ini, yakni Bupati Kerinci 2025-2030 Bapak Monadi Esos MSI. Ya, Selamat siang Pak Bupati. selamat siang. Ya. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Ya. Gimana hari ini giat agendanya Pak? Ya, hari ini kegiatannya seperti biasa. Ya, kita karena memang seperti yang saya sampaikan, Kabupaten Kerinci ada 3 potensi. Yang pertama pertanian, pariwisata, dan bencana. Tapi dengan kondisi yang saat sekarang ini, karena musim hujan, berarti kemungkinan bencana itu ada. Alhamdulillah kita mencoba mengantisipasi dan action ketika terjadi, ketika tidak bisa antisipatif, ya berarti kita melakukan artinya perbaikan pada waktu itu, tindakan langsung yang kita lakukan pada hari tersebut. Sepakat jika sama Bapak, Ya. Kabupaten Kerinci punya berbagai macam potensi ya Pak ya. Ya. Karena menurut Cika pribadi Pak, Kerinci ini punya tempat tersendiri di hati Cika. Karena Oh, ya. selain kampung halaman, Ya. udah beberapa kali liputan ke Kerinci, rasanya pariwisata, kuliner, berbagai sektor rasanya nggak pernah habis untuk dieksplor ya Pak ya. Ya. Nah tapi mungkin selain Cika, Bapak mungkin yang selaku pemimpin daerah pasti banyak harapan-harapan masyarakat dan juga harapan Bapak tentunya. Kesibukan yang saat ini Bapak jalani pastikan merupakan bagian dari untuk memajukan Kerinci ya Pak Ya. ya. Nah kira-kira Pak, upaya-upaya apa Pak yang menjadi program prioritas kita nih Pak selama 5 tahun ke depannya mungkin selama lebih kurang 6 bulan ya Pak ya? Nah, udah lebih kurang 6 bulan. Ya lebih kurang 6 bulan, apakah program-program kita ini sudah berjalan sesuai tracknya itu seperti apa Pak? Ya, baik. Kalau kita lihat kondisi yang saat sekarang ini, sebenarnya di pemerintah ini tujuannya adalah bagaimana intinya semuanya adalah mensejahterakan masyarakat. Jadi pemerintah siapapun dia menuju bagaimana ke mensejahterakan masyarakat. Salah satu bagaimana mensejahterakan berarti kita cari ke belakang. Nah, di Kabupaten Kerinci ini ada 3 potensi yang saya sampaikan. Berarti ada di bidang pertanian, ada di pariwisata. Nah, sekarang di pertanian bagaimana ini? Nah, pertanian ini kan kita optimalkan. Nah, bagaimana ya alhamdulillah walaupun belum tidak banyak intervensi yang dilakukan, alhamdulillah Kabupaten Kerinci sebenarnya sudah swasembada beras, ya sudah swasembada beras. Tetapi kalau ini ditingkatkan, insya Allah ini bisa untuk membantu mendongkrak swasembada beras untuk Provinsi Jambi. Itu harapan kita. Kalau ini netral saja, normal saja, itu ya itu sudah sejahtera masyarakat. Artinya di sisi swasembada beras sudah gitu. Tetapi bagaimana kita tingkatkan dengan kita meningkatkan ini dari swasembada untuk Provinsi Jambi untuk bisa menopang, artinya kegiatan-kegiatan yang lain yang dulu misalnya mohon maaf, yang misalnya dulu penanamannya satu tahun 1 kali, 2 tahun 1 kali, harapan kita bisa 3 tahun 1 kali di dalam penanaman beras. Itu salah satu contoh. Upaya ini sebenarnya semua itu bergerak. Ya, jadi tidak hanya tujuan swasembada beras, artinya kita pengadaan benih jalan. Ya, bagaimana benih ini bisa roda ekonomi bisa jalan? Berarti penangkarnya ini berada di kabupaten. Jadi arti benih itu berada di kabupaten itu sendiri. Sehingga kita mohon maaf tidak membeli benih di luar daerah. Tetapi memenuhi standar itu tadi. Itu salah satu contoh di bidang pertanian. Ya. Di bidang pariwisata seperti itu juga. Bagaimana kita mencoba di Kabupaten Kerinci ini, kalau daya tariknya sudah ada. Ya. Daya tariknya sudah ada. Banyak orang mohon maaf tamu baik lokal maupun ini sudah datang ke Kabupaten Kerinci. Ada momen-momen tertentu misalnya 17 Agustus.
orang mendaki gunung di Gunung Kerinci. Momen-momen itu wisatawan sebenarnya. Ini harapan kita sekarang yang bisa itu menggerakkan roda ekonomi yang di sekitar objek wisata itu sendiri. Itu. Yang ketiga yang sampaikan itu adalah potensi yang itu tadi bencana. Bagaimana bencana ini tidak menghambat pergerakan di sektor pertanian dan pariwisata itu tadi. Misalnya contoh, terjadi bencana longsor. Berarti orang nggak mau datang ke Kerinci. Ini yang perlu kita cegah. Pertama, longsor mungkin apakah ini wewenang pusat, apa wewenang provinsi, apa wewenang kabupaten. Ini yang harus kita intervensi bersama-sama. Karena kalau kita bicara daerah, tidak hanya seorang bupati saja yang melakukan pelayanan, tetapi ada di sana berada pemerintah pusat, ada pemerintah provinsi, dan ada pemerintah kabupaten itu sendiri. Yang penting adalah sinergitas ya Pak ya? Ya, betul. Dan itu potensi yang sedang digalakan sekarang adalah perkebunan, pariwisata, dan juga bencana alam ya Pak ya? Ini menjadi fokus. Kalau bencana bukan digalakan. Ini akan kita atasi bersama ya Pak ya? Bersamanya, ya. Nah, pada saat ini pemerintah juga gencar-gencarnya untuk menggiatkan swasembada pangan tadi ya Bapak sampaikan. Ini menarik karena beberapa kali juga liputan ke Kerinci banyak melihat terjun langsung Pak ke lapangan berbicara dengan para petani di Koto Majidin, di Kecamatan Air Hangat ini menyampaikan bahwa memang kita lagi sedang berusaha sekali Pak. Namun jauh kita sebelum berbicara soal penyaluran benih, pupuk dan segala macam, pasti tentunya ada infrastruktur Pak yang mana ini menjadi urat nadi pasti Pak ya. Ketika kita semuanya punya potensi tapi tidak dengan infrastruktur nih pasti akan lumpuh. Nah kalau di Kerinci sendiri Pak sekarang seperti apa Pak? Di awal kemarin sempat ada pertemuan dengan Menteri ATR BPN ya Pak ya? Penyampaian proposal, boleh Pak diceritakan sedikit Pak apa saja rencana kita? Infrastruktur, ya arti kita sudah menyampaikan ya. Karena ada kalau kita bicara infrastruktur seperti yang saya sampaikan tadi, daerah ini, kabupaten ini ada beberapa yang ngurus, ada pemerintah pusat, ada pemerintah provinsi dan ada pemerintah kabupaten itu sendiri. Kalau tingkat pusat ini yang kita sampaikan. Jangan yang kita sampaikan ini ada wewenang kabupaten tapi disampaikan oleh pusat. Walaupun nanti ada sebagian tugas pembantuan yang harus diserahkan ke kabupaten. Setelah kita sampaikan, alhamdulillah banyak kegiatan-kegiatan, terutama sekarang ya swasembada tadi yang saya sampaikan, misal ketahanan pangan. Sekarang sebagian itu irigasi sudah banyak diperbaiki. Kenapa? Kita menyampaikan salah satu irigasi Tanaka. Itu yang merupakan potensi wilayahnya banyak luas lahan yang selama ini masyarakat tidak punya kepastian irigasi air itu mengalir di sawah. Tetapi setelah kita perbaiki irigasi Tanaka ini, insya Allah yang saya sampaikan tadi, yang dulu 1 kali 1 tahun, sekarang insya Allah bisa 3 kali karena irigasinya sudah terjaga dengan baik dan diperbaiki. Dan saya langsung itu cek ke lapangan. Ya insya Allah dalam minggu ke depan ini sudah diperbaiki. Artinya apa? Ke depan bisa 1 kali, bukan 1 kali lagi, sudah 3 kali. Itu berkaitan dengan irigasi sarana dan prasarana. Begitu juga jalan menuju menuju tempat perkebunan. Ada beberapa titik yang sudah kita laksanakan. Baik itu dilakukan oleh pemerintah daerah maupun nanti pemerintah pusat. Insya Allah kita berharap, saya sudah menyampaikan juga dengan Pak Gubernur ketika beliau partisun pejabat nginap di dusun, dengan saya kami ada program namanya Bunga Desa, Bupati Nginap di Desa. Tidak ada beberapa program yang bisa kita lakukan dengan Bupati Nginap di Desa. Jadi partisun itu seolah Pak Gubernur menyampaikan ke kita untuk memberikan bantuan untuk membangun salah satu infrastruktur yang ada di Renah Pemetik itu tadi. Wah, berarti sudah ada yang berjalan juga Pak ya? Ada yang berjalan. Ini semua dilihat dari program Partisun tadi Pak ya? Iya, Partisun. Mungkin bisa dijelaskan juga Pak selama program Partisun ini, apa-apa saja Pak tantangan-tantangan yang ditemukan Pak dalam infrastruktur ini Pak? Kalau di Partisun, kalau kita Bunga Desa. Bunga Desa, ya. Bunga Desa yaitu Bupati Nginap di Desa. Bupati Nginap di Desa. Jadi Bupati Nginap di Desa, di samping pelayanan kita melihat infrastruktur yang ada di wilayah desa itu, juga melihat pelayanan, kedekatan, memberikan, intinya Bunga Desa ini memberikan kedekatan pelayanan.
Kedekatan pelayanan apa? Kedekatan pelayanan kemasyarakatan, kedekatan pelayanan pembangunan, kedekatan pelayanan pemerintahan itu sendiri. Dari kedekatan pelayanannya apa-apa saja. Salah satu misal pemerintahan. Misalnya bagaimana pelayanan KTP, pembayaran pajak, ya kan? Mungkin pelayanan KB, kesehatan gratis, itu kita lakukan di sana. Ya, artinya dari bunga desa itu tadi. Nah, Baik, berarti ya, partisipasi masyarakat juga turut dilibatkan ya Pak ya ya, dalam bunga desa ini bunga ya. bunga desa betul. Mungkin Pak dari beberapa kali peninjauan juga di lapangan, di tengah keadaan kita yang mungkin sekarang lagi dilanda efisiensi juga. Ya. Seperti apa Pak? Ini pemerintah mengatasinya Pak untuk infrastruktur. Infrastruktur kita menyikapi, kita melihat skala prioritas. Artinya yang mana yang dibutuh betul oleh masyarakat, ya kan? Kita melihat permasalahan-permasalahan. Contoh kecil misalnya, beberapa hari kemarin terjadi banjir, ya kan? Terjadi banjir di salah satu tempat yaitu Desa Tangkil. Kalau ini kita biarkan, ini akan membawa dampak ekonomi bagi masyarakat. Apa yang kita lakukan? Berarti kita langsung action terhadap yang akan kita lakukan tersebut. Ya, itu satu. Yang kedua misalnya, ada sarana infrastruktur di taman pertanian. Kemarin saya datang ke bandara, itu sebagian itu ada irigasi kewenangan BWS yang dilaksanakan, OP-nya dilaksanakan oleh provinsi, ada nyendat. Ya, artinya air nggak bisa mengalir. Ke depan saya sudah meninjau langsung apa penyebabnya ini. Nah, salah satu sederhana sebenarnya, ada penumpukan sampah. Artinya ke depan juga, hari ini juga saya sudah menyerahkan ini pendelegasian wewenang penyerahan mobil sampah. Karena memang dalam visi misi kami ada 18 kecamatan, kita akan menyerahkan juga mobil sampah di kecamatan. Ini 6 dulu yang kita sampaikan. Soalnya ke depan nanti kita bisa ini. Nah, jadi persoalan-persoalan itu tadi kita uraikan. Nah, karena ini kewenangan BWS, saya juga telepon BWS, tolong ini bagaimana ini? Karena nanti tidak di wewenang kita. Sehingga nanti harapan kita seperti di Koto Salak, Koto Petai, Koto Iman, dan bagian tanah itu, ya kembali tadi, perbaikan sarana dan prasarana infrastruktur, baik itu jalan maupun irigasi, masyarakat bisa ke sawah, bisa dari sawah tersebut, masyarakat bisa menambah nilai ekonomi dan pendapatan mereka itu tadi. Masya Allah, Ya. berarti sampai sekarang sudah banyak yang dikerjakan juga Pak ya, Ya. selama lebih kurang 6 bulan, 6 seperti bulan. perbaikan saluran air Ya. untuk mengairi desa-desa, Ya. terus kemudian juga perbaikan jalan ya Pak ya? Perbaikan jalan ya. Perbaikan jalan. Nah, untuk kedepannya Pak, program ini untuk terus berlanjut, seperti apa Pak yang akan dicanangkan ke depannya nih Pak? Ya, ke depan kita berharap memang infrastruktur kita ini memang kondisinya harus mantap lah. Kenapa saya katakan demikian? Nah, saya katakan tadi, betul-betul kita melihat skala prioritas. Mana yang betul-betul memanfaat bagi masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, di mana sih tempat masyarakat ini yang banyak berladang, banyak berkebun. Nah, karena ini karena pengaruhnya sangat besar. Ketika infrastruktur itu tidak bagus, pengaruh sangat besar. Bisa saja, misalnya contoh, biaya transportasi dari tempat produksi lahan, yang misal contoh kopi ini. Kopi ini 1 kilo, kalau jalannya jelek, itu bisa sampai 2.000 per kilo. Dari tempat kebun masyarakat ke tempat penjual. Contoh kalau misalnya di ibu kota kabupaten nih, di sekitar sini. Itu sampai 2.000 sampai 1.500 per kilo. Kalau bayangkan, dari Kerinci ke Jakarta, itu biaya transportasinya itu adalah 600. Berapa yang menjadi korbannya adalah masyarakat. Jadi akibat dari infrastruktur yang tidak lancar. Tetapi kalau infrastrukturnya lancar, bisa saja yang 2.000 ini jadi potongan. Bisa nanti dari kebun, dari ladang itu langsung ke Jakarta. Kalau infrastrukturnya bagus. Berarti berapa? Ke 2.000 atau 1.500 per kilo yang kita bantu masyarakat. 2.000 kalau dikalikan 1 ton, berarti sudah 2 juta. Kalau setiap hari itu ada 10 ton, ya berarti sudah 20 juta. Uang yang seharusnya dimanfaatkan oleh masyarakat, ini kembali hilang dalam tanda kutip, tidak tentu gitu. Nah, jadi ini yang kita prioritaskan seperti itu. Kalau aksesnya bagus, kapan perlu ya tadi itu membantu masyarakat ke akses. Karena cukup banyak selisihnya.
Itu kalau satu hari, Oke. 20 ton 20 juta. Kalau setiap hari, kalikan saja berapa jumlah uang yang seharusnya bisa dipergunakan oleh masyarakat itu sendiri. Wah, berarti sebegitu berpengaruhnya Pak ya. Besar, ya, Infrastruktur nih sangat besar sekali. sangat besar pengaruhnya. Namun kita jeda sebentar Pak, karena kita masih mau menggali lagi lebih dalam dari berbagai sektor. Namun kita akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Ya, pemirsa, Anda masih menyaksikan dialog kepala daerah menyapa dengan tema kita hari ini yang luar biasa, mewujudkan Kerinci, berdaya saing, maju dan sejahtera. Masih bersama dengan narasumber kita, Bapak Bupati Kerinci, Bapak Monadi Esos MSI. Pak, tadi menyambung perihal infrastruktur. Di mana itu tadi kita sudah membicarakan tentang pembangunan fisik, Ya. tapi tentunya pembangunan harus didorong dengan pembangunan manusianya juga, Ya. Pak. Nah, perlu kita lihat dari sektor kesehatan kita, Pak, yang sedang dinanti-nantikan dan merupakan sepertinya menjadi program prioritas juga, Pak, ya, percepatan operasional RSUD yang sekarang sedang dinantikan. Seperti apa progres kita sekarang, Pak? Baik, kita kemarin ada infrastruktur memang, artinya dengan pemerintahan sebelumnya ada rumah sakit di Bukit Kerman. Itu D Pratama. Tapi alhamdulillah kita sudah tingkatkan karena potensi untuk menjadi D pertama menjadi D itu ada. Salah satu apa perbedaan D dengan D pertama? Kalau D pertama itu bisa spesialis. Kita tempatkan di D pertama. Karena apa? Setelah adanya terjadi pemekaran, pembagian aset, ada sebagian spesialis kita ini berada tetap di kabupaten. Namun demikian, rumah sakitnya nggak ada. SDM-nya ada, tetapi tempat dia praktek itu tidak ada. Nah, kita mencoba ini dinaikkan status menjadi D pertama, dan alhamdulillah sekarang sudah ada, insya Allah D pertama ini nanti spesialis sudah kita letakkan di sana. Nanti insya Allah ini akan ada kita proses percepatan, bagaimana itu ada belut juga ya, pelayanan belut nanti supaya dia bisa mengolah keuangan sendiri dan manajemen sendiri nanti rumah sakit itu sendiri. Ini percepatan, artinya pembiayaan juga sudah operasional, sudah terus SDM sebagian di Bukit Kerman itu sudah. Namun demikian, karena kita pelayanan kesehatan ini skornya 1.000 penduduk itu ada satu tempat tidur. Di Kabupaten Kerinci, kalau boleh kami sampaikan, sebelum terjadi operasional, tempat tidurnya tidak sampai 50 tempat tidur. Sedangkan jumlah penduduk Kabupaten Kerinci ini lebih kurang di 280 ribu. Artinya jumlah tempat tidur yang harus kita layani itu adalah sebanyak 280 tempat tidur. Sedangkan tempat tidur tidak ada. Makanya kita ke infrastrukturnya dulu. Sekarang di samping infrastruktur rumah sakit Bukit Kerman, kita juga ada proses rumah sakit Kerinci yang ada di Bukit Tengah. Nah, ini insya Allah sudah terregistrasi ya di pemerintah pusat, bahwasanya sudah ada rumah sakit D Pratama. Yang insya Allah nanti karena ada program pemerintah pusat, kita akan bisa menjadikan ini menjadi TPC. TPC ini adalah supaya jumlah tempat tidur itu terpenuhi. Di samping hal-hal yang lain. Ini sudah kita lakukan. Harapan kita nanti insya Allah kalau memang ini program pusat, karena memang Kabupaten Kerinci lokus ada 30 kalau tidak salah di lokus 34 atau 32 lokus rumah sakit TPC yang ada di kabupaten, salah satunya adalah Kabupaten Kerinci. Ini yang kita yang kita upayakan bagaimana pelayanan kesehatan bisa tersentuh untuk masyarakat Kabupaten Kerinci. Berarti sedang dikejar sekarang sedang Pak ya, untuk naik tingkat menjadi tipe C ya Pak ya? Tipe C apabila lokus ini dilaksanakan oleh pemerintah pusat di Kabupaten Kerinci. Wah, ini targetnya kapan nih Pak? Kalau menurut rencana dari Kementerian Kesehatan itu adalah lokusnya adalah di 2026. Insya Allah tidak ada permasalahan yang banyak. Kita sudah siapkan, lahan sudah siapkan, registrasi sudah kita siapkan. Tinggal nanti
kebijakan pemerintah pusat bagaimana akan lokuskan ini dilaksanakan tahun ini atau bagaimana. Kita doakan semoga 2026 bisa segera Bisa berjalan ya Pak ya. bisa berjalan pembangunan itu. Nah Pak, di samping rumah sakit juga Pak, mungkin ini juga masuk menjadi agenda prioritas Pak. Pelayanan kesehatan dari tingkat tapak dari desa, tentang revitalisasi posyandu Oh, iya. yang sekarang sedang Bapak galakan juga ya Iya, Pak ya. iya. Ini seperti apa Pak? Dilakukannya revitalisasi posyandu ini, apakah sebelumnya perannya sempat menurun atau kurangnya pemanfaatan ya Pak? Gini, revitalisasi posyandu ini kita mencoba karena posyandu itu kan ada 8 pelayanan yang harus dilakukan. Kalau dulu 5, sekarang bagaimana OPD yang ada terintegrasi, yang selama ini tidak. Posyandu itu hanya kader saja. Padahal di kegiatan posyandu itu ada orang kesehatan, ada pemberdayaan masyarakat dan desa, ada bisa saja situ di pelayanan BKKBN, ya. Misalnya contoh, posyandu mungkin yang dilayani adalah si bayi, tetapi si ibu bayi itu juga harus kita layani. Melalui apa? Melalui BKB ya. Bina ini pelayanan ke ibunya. Apa yang harus kita lakukan? Ya, kita memberikan pencerahan kepada ibunya. Itu leading sektornya siapa? Itu adalah di BKKBN. Nah, ini menceritakan kalau ibu anaknya usia ini harusnya perilakunya ini yang dilakukan. Bukan pelayanan terhadap masyarakat. Tapi kalau kesehatan mungkin ke anaknya, pertumbuhan anak-anak segala macam itu seperti itu. Nah, baik, Ya, Pak, jadi intinya revitalisasi ini kita mencoba mengintegrasikan, mempadukan, mengkoordinasikan supaya kegiatan posyandu ini bisa menjadi satu kesatuan, tidak hanya oleh kader yang melayani, tetapi seluruh OPD memberikan intervensi terhadap kegiatan itu tadi. Nah, gitu. Baik, berarti tidak lepas dari peran serta kader posyandu juga Posyandu, ya Pak ya. Dan pasti kalau posyandu ini penting peranannya juga terkait Sangat penting. percepatan penurunan stunting juga. Seperti Iya. apa Pak? Bapak melihat perkembangan penurunan stunting kita di Kerinci saat ini Pak? Artinya itu yang saya katakan tadi, kemarin baru ini kita sudah ada rapat evaluasi ya stunting. Kita coba mengevaluasi stunting itu sendiri ya, di mana titik lemah. Saya menginginkan dari data yang ada itu apa langkah yang kita lakukan terhadap 1, 2, 3 terhadap yang stunting. Apakah rumahnya, penyebabnya apa nih? Apakah gizinya? Apakah perilaku orang tua, pengetahuan orang tuanya? Nah, ini yang harus kita intervensi. Kalau memang orang tuanya, berarti kita memberikan pemahaman baik itu kesehatan, baik tentang gizi. Ada langkah konkret. Jadi tidak hanya seremoni, tidak hanya program, tapi ada langkah konkret. Ketika anak umur sekian, apa yang harus dilakukan? Oke, sekarang adalah makan tambahan. Pertanyaannya, siapa yang bertanggung jawab terhadap makanan tambahan ini? Nah, ini jangan nanti kita datang tahu-tahu actionnya nggak ada. Actionnya nggak ada. Jadi kan ya artinya mohon maaf, upaya itu kepengin saya intervensi pemerintah itu ada dampak. Misalnya contoh begini, ibarat satu tanaman. Ketika tanaman ini rusak, tidak sehat, kita diberi pupuk, nampak perkembangan, bagus. Ketika kena penyakit diberikan pestisida atau fungisida, nampak perubahan. Begitu juga terhadap, mohon maaf, ini terhadap misalnya masyarakat kita yang kena stunting. Karena dia stunting, apa upaya? Sehingga ada perubahan 1 tahun, 2 tahun itu ada perubahan terhadap anak dan ibunya itu sendiri. Berarti untuk monitoring terus dilaksanakan Tetap ya Pak ya? dilakukan ya. Terus dilaksanakan. Kita mencoba membuat suatu aplikasi, saya sudah sampaikan, membuat suatu aplikasi bagaimana ini dari data stunting, langkah-langkah apa yang dilakukan oleh OPD. Jadi termonitor, terawasi nanti apa langkah yang harus kita lakukan. Wah, menarik nih Pak. Ya. Selama lebih kurang 6 bulan Ya. Bapak memimpin Kabupaten Kerinci Pak. Seperti apa Pak Bapak melihat untuk proses penurunan stunting ini? Apakah upaya-upaya yang dilakukan dengan adanya makan bergizi gratis, Ya. terus juga pemantauan, penyuluhan yang dilakukan oleh kader posyandu, apakah menurut Bapak sudah cukup menjawab kebutuhan masyarakat? Kalau menurut saya belum ya. Karena yang sebenarnya masih banyak peran pemerintah, peran OPD yang lain ya untuk mendorong untuk demikian. Walaupun ini sebagian baru. Apakah ada pengaruh? Ada. Tetapi tidak begitu optimal.
Tidak begitu langsung kita membuat dapat hari ini. Ini kan perlu proses. Proses ini ada kegiatannya harus kontinuitas, berkelanjutan. Misalnya contoh, si A adalah stunting hari ini. Hari ini aja kita berikan adalah makanan tambahan, tapi tidak berkelanjutan, ya tidak tercapai penurunan angka stunting itu sendiri gitu. Bagaimana Pak pemerintah menjamin nih Pak keberlanjutannya Pak? Ya makanya kita kawal tadi. Salah satunya span of control, pengawasan seorang bupati kan tangannya terbatas. Salah satunya bagaimana mensiasati ini. Salah satunya itu yang saya katakan tadi, ada kita membuat suatu aplikasi sehingga nampak betul OPD mana yang bisa melakukan pengawasan, tindakan-tindakan apa yang dilakukan oleh terhadap masyarakat stunting di wilayah tersebut. Begitu juga nanti di kecamatan, di tingkat desa. Jangan kegiatan ini nanti misalnya mohon maaf, kata orang desa, oh ini kerjanya orang kecamatan, kata orang kecamatan di bagian desa. Sehingga tarik menarik terus. Tidak ada. Sehingga nanti nampak siapa yang bertanggung jawab ini. Kalau makanan tambahan itu nanti dilakukan oleh kecamatan, ya kecamatan yang menyediakan. Kalau ini desa, ya desa. Tapi perlu kita lakukan pembagian tugas untuk bagaimana stunting itu bisa penurunan angka stunting itu bisa berkurang. Nah, berarti kolaborasi dari dinas itu harus terus jalan, tapi nanti di samping itu akan ada aplikasi juga Pak ya? Dibantu dengan digitalisasi untuk memantau semuanya, siapa-siapa saja, apakah programnya efektif atau tidak ya Pak ya? Pastinya ini akan bermuara pada pembentukan karakter muda-mudi Kerinci juga nih Pak. Dari segi pendidikan Pak, kita sama-sama sedang menggalakkan program 13 tahun wajib belajar juga Pak. Untuk saat ini Pak, fokus kita adalah agar kita anak-anak muda Kerinci itu belajarnya terus berlanjut seperti apa Pak? Begini, kalau kita bicara pendidikan, sekarang kalau dulu memang kewenangan kabupaten ini sampai ke tingkat SMA. Sekarang kewenangannya mulai dari tingkat usia dini, PAUD, sampai ke SMP. Itu yang menjadi kewenangan kabupaten. Namun demikian, kewenangan misal perguruan tinggi, tingkat SMA, ini perlu ada tingkat koordinasi, ya, tingkat koordinasi yang harus kita lakukan. Nah, sekarang bagaimana kita menjamin? Salah satunya adalah aksesibilitas, ketersediaan guru. Nah, ya, jadi aksesnya bagus, sarana prasarananya bagus, tetapi gurunya nggak ada, ya mohon maaf percuma juga. Nah, ini yang harus kita jamin. Bahasanya ada pemerintah berada di pelayanan pendidikan. Bagaimana keberadaannya? Salah satunya ada sarana dan prasarana dan ada guru di dalam itu. Itu kita kalau sudah ada guru, bagaimana si guru ini bisa betul-betul bisa mengajar dengan optimal, mengajar dengan standar, berjajar dengan standar isi, standar proses. Karena kalau bicara tentang pendidikan, berarti kita bicara tentang standar. Ada standar proses, ada standar isi, ada standar sarana prasarana, ada standar kelulusan. Nah, ini. Jadi dengan hal yang demikian, bagaimana kita mencoba untuk memberikan jaminan guru, keberadaan pemerintah yang dengan adanya guru di masing-masing sekolah yang ada tersebut. Walaupun kita di Kerinci ada kadang-kadang muridnya kadang-kadang ada yang mohon maaf dalam satu kelas itu ada yang 10 orang, ada yang 15 orang satu kelas. Nah, tapi pemerintah berada di sana untuk memberikan jaminan pelayanan pendidikan di tingkat sekolah SD, SMP maupun tingkat pendidikan usia dini. Wah, Insya Allah berarti kalau Cika sendiri ngelihatnya Pak, mulai dari Cika SD di sini juga sempat ngelihat udah banyak mulai perkembangan dan perubahannya Pak. Tapi untuk hari ini Pak, sebenarnya seperti apa Pak kesiapan kita Pak Kabupaten Kerinci baik dari tenaga pendidik, sarana, terus kualitas pendidikannya juga hari ini Pak? Kalau kita bicara pertama kita bicara sarana ya. Kalau sarana insya Allah sebagian memang karena memang dari kegiatan impres dulu ada yang kita perbaiki kualitasnya. Kalau di segi guru sudah hampir pemerintah melalui PNS-nya, CPNS-nya, ada P3K, ini juga paruh waktunya. Bagaimana kita bisa bisa melakukan ini bisa melakukan di ketersediaan guru itu tadi. Jadi insya Allah. Namun demikian
guru yang kita terima, baik itu mungkin nanti paruh waktu, ada P3K dan CPNS itu sendiri. Pertanyaan apakah dia berkualitas? Apakah dia mampu berkualitas? Belum tentu. Tetapi apa yang harus kita lakukan? Nanti saya sampaikan kemarin ketika pendidikan, bagaimana kita melakukan MGMP, musyawarah guru mata pelajaran untuk tingkat SMP. Karena kompetensi guru itu ada, kalau tidak salah ada 4 kesadarannya. Pertama adalah salah satunya adalah kompetensi profesional. Jangan-jangan si guru dia SPD, tetapi misalnya guru SPD, mohon maaf, misalnya guru matematika, dia tidak bisa menjelaskan tentang matematika. SPD, guru, tetapi secara profesional mampukah dia untuk mengajar materi tentang matematika? Nah, ya. Yang kedua, pedagogik. Bagaimana dia mengayomi anak? Kompetensi pedagogik, ya. Yang kedua, kompetensi sosial. Nah, bagaimana dia di lingkungan? Kalau dulu guru jadi suri tauladan, tapi sekarang mohon maaf. Kenapa? Kompetensi sosial itu sedikit berkurang. Nah, yang terakhir, kompetensi ada kepribadiannya juga yang kita lihat seperti itu. Jadi dari 4 ini kita coba di mana kita paling bisa nanti mengintervensi itu adalah kompetensi profesional si guru itu sendiri. Bagaimana kita mengintervensi? Salah satunya melalui musyawarah guru pelajaran. Nah, ya. Kalau di tingkat SD itu ada namanya KKG, kegiatan guru. Ya. Jadi itu ada beberapa kegiatan yang bisa kita lakukan. Disitulah bisa kita lakukan untuk ini. Ya. Baik, siap. Berarti semakin menarik Pak, tadi akan ada pelatihan peningkatan kompetensi guru, sarana prasarana juga akan terus digalakan. Di samping itu kita juga misal ada kerjasama dengan perguruan tinggi. Nanti misalnya contoh kita misal KKN nih, bagaimana satu desa itu, apa sih kelemahan dari perguruan tinggi, nanti insya Allah kita akan mencoba memfasilitasi bagaimana ada kegiatan KKN bersama. Nanti di suatu desa ada beberapa desa. Sehingga nanti persoalan-persoalan desa itu bisa dikurangi. Gitu. Semakin menarik. Nanti kita akan lanjutkan lagi Pak. Namun ditahan dulu izin Pak Bupati karena kita akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Ya. Ya pemirsa, Anda masih menyaksikan Dialog Kepala Daerah Menyapa dan masih dengan tema kita yang luar biasa pada hari ini, mewujudkan Kerinci berdaya saing, maju dan sejahtera. Tadi kalau kita berbincang terkait infrastruktur, kesehatan, semua sedang digalakan Pak Bupati. Kalau ini adalah yang paling ditunggu-tunggu masyarakat, yang ini adalah terkait sektor pariwisata kita. Banyak sekali Pak Bupati pengalaman-pengalaman cerita dari masyarakat, petani-petani di desa. Setiap jika liputan ke lapangan mengatakan bahwa sekarang sedang gencar-gencarnya pembangunan desa wisata nih Pak Bupati. Seperti apa Pak ini upaya yang dilakukan oleh pemerintah saat ini untuk desa wisata kita? Baik, kita desa wisata ini memang ada. Kenapa desa wisata ini? Namun demikian kita mencoba melakukan pemberdayaan terhadap desa wisata. Kenapa kami katakan jangan simbolnya desa wisata, tetapi masing-masing pelaku dari masyarakat itu tidak betul-betul mencerminkan itu adalah desa wisata. Langkah-langkah yang harus kita lakukan, contoh misalnya, sebenarnya dengan desa wisata ini bisa bermanfaat bagi warga itu sendiri, jadi pendapatan tambahan dengan ada desa wisata itu tadi. Makanya kita ke depan mencoba mendorong bagaimana di satu desa itu misalnya ada satu penginapan nih, mungkin ada 3 atau 2 kamar yang ada yang tidak dimanfaatkan, tetapi betul-betul standarnya adalah standar yang dilakukan, standar wisatawan lah ya kita lakukan, jadi tidak sembarangan. Jadi dengan hal tersebut, jadi desa itu juga bisa mendapat, warga desa juga bisa mendapatkan pendapatan yang demikian. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bagaimana yang akses di tempat desa wisata itu juga bagus, ya kan, harus posisi mantap. Kalau tidak demikian, jadi tidak ini juga tidak tidak sesuai lah, tidak optimal lah pelayanan pariwisatanya. Di samping memang kita ada daerah-daerah tertentu, ada desa-desa tertentu itu
sudah melakukan kegiatan-kegiatan. Misalnya kegiatan di BUMDesnya adalah kegiatan wisatanya ada. Contoh misalnya Pantagen, juga ada misalnya Kototuo, ada tempat-tempat yang lain. Nah, cuman semangat itu ada. Semangat awal inisiatifnya ada, terus berjalan, akhirnya ada sebagian yang stop. Harapan kita jangan ada satu yang stop. Bagaimana kita ke depan dari satu desa itu berkelanjutan kegiatan wisata itu. Misalnya kita dalam satu desa, harapan kita nanti ke depan kalau memungkinkan, idealnya harapan kita satu desa itu satu event. Kita manfaatkan. Misal desa ini ada Kondirisko event juga. Ya, cuman ini harus terorganisir, harus terjadwal. Misalnya saya melihat di salah satu desa yang ada di Kecamatan Gunung Raya, ada namanya ya di Kecamatan Gunung Raya secara keseluruhan itu ada daerah lumpur yang terdiri dari beberapa desa. Kita melihat tradisi misalnya tari Tauf itu pada saat Kondirisko yang tradisionalnya itu. Dia malah muncul, saya tanya itu, munculnya tari Tauf itu bisa jalan, itu pada saat Kondirisko. Kalau tidak Kondirisko, tidak muncul yang originalnya itu. Nah itu. Kenapa ini tidak kita kembangkan? Kenapa ini tidak kita organisir? Kita organisir sebagai satu bagian dari event. Nah, event untuk kita orang bagaimana datang ke Kerinci. Contoh, salah satu festival yang ada di daerah lain. Misalnya dia prosesi potong rambut gimbal. Orang hanya melihat potong rambut gimbal. Tetapi betul itu terorganisir. Ya, waktunya pas. Cuma melihat itu. Cuma ada rangkaian-rangkaian yang lain harus diikuti, harus dilaksanakan. Tidak hanya itu, misalnya ada kegiatan event yang lain, UMKM juga berkembang. Itu harapan kita. Begitu juga tidak hanya sekedar event desa wisata, tetapi dengan adanya desa wisata ini, apa sih yang menjadi nilai tambah bagi masyarakat dan desa itu sendiri. Nah, itu kedepannya seperti itu. Ya. Berarti desa wisata ini memang harus didukung dengan penggiatan event-event juga agar ini menjadi sarana promosi juga ya Pak ya. Betul. Dan memang benar ya Pak ya, kalau Kerinci ini nggak pernah kekurangan potensi budaya, tradisi, rasanya ini udah nggak diragukan. Hanya bagaimana pemerintah dapat mewadahi itu agar semuanya bisa berkelanjutan. Nah, tadi Bapak juga menarik, Bapak menyinggung terkait festival Kenduri, yang mana ini juga menjadi salah satu ikonnya Kabupaten Kerinci. Mungkin boleh Pak diceritakan dalam waktu dekat ini ada event apa Pak? Jika dengar-dengar akan ada kegiatan Festival Kerinci 100 itu Pak, seperti apa? Ya, jadi kita nanti ada namanya Kerinci Fest. Jadi Kerinci Fest ini adalah Kerinci Festival karena supaya bahasanya kekinian itu jadi Kerinci Fest. Kerinci Fest. Jadi kegiatan-kegiatannya sama dengan yang lain juga, tapi kita bagaimana Kerinci Fest ini bisa mengakomodir UMKM juga bisa disanakan. Ya, UMKM bisa kita lakukan, budaya juga. Jadi berkolaborasi. Dalam Kerinci Fest ini apa sih ada kegiatan yang lain. Jadi tidak hanya misal budaya yang kita tampilkan, juga ada kegiatan-kegiatan yang lain. Harapan kita akan kita coba nanti karena memang salah satu ketika kami tanyakan, salah satu untuk pengembangan pariwisata itu adalah salah satunya adalah strategi untuk membuat event itu tadi. Event ini saya berharap tadi kami sudah sampaikan juga bagaimana event ini bisa dalam 1 bulan itu ada 1 kali setidak-tidak. Dari 10 kali 12 bulan ini setidak-tidaknya 10 bulan itu ada event sekurang-kurangnya itu. Nah, misalnya sesuai dengan potensi. Kenapa kita tidak buat misal festival teh? Potensinya ada. Contoh bagaimana orang kita coba membuat nanti minum teh Ratu Belanda. Wah, langsung menarik tuh langsung menarik. Langsung menarik. Apa itu? Yang terjadinya bisa kita minum teh Ratu Belanda itu pada saat festival teh. Nah, bagaimana nanti kita ada festival kopi, ada Arabica dan Robusta potensinya. Ini kita lihat. Setidak-tidaknya UMKM juga melihat perkembangan kopi. Bagaimana
dengan festival itu orang bisa menghilirisasi dari potensi itu tadi, meniru tadi itu. Itu tempat wadah mereka. Bisa nanti yang dari daerah lain untuk bisa untuk menyampaikan hal yang diinginkan. Itu yang misal ada festival kayu manis, kita punya kayu manis juga. Nah, maksudnya ini menuju event-event ini kita buat kemasan. Misal contoh kemarin festival teh, saya kemarin berkoordinasi dengan perkebunan teh yang di Kayu Aro itu. Ternyata ada teh yang ditanam pada saat Belanda dulu menanam, itu masih ada tumbuhannya, itu selalu berkembang. Wah. Kenapa ini tidak menjadi satu daya tarik? Nggak mungkin kita bisa menanam teh kembali pada 100 tahun yang lalu. Sekarang ada teh yang umurnya sudah 1 tahun yang lalu, walaupun itu sudah dikembangkan. Dan itu menjadi satu cerita. Nah, inilah yang bisa kita jual ke masyarakat, ke wisatawan untuk datang ke Kabupaten Kerinci ini yang kita cintai, yang kita banggakan ini. Itu yang festival teh. Harapan kita juga bagaimana event? Kita juga akan membuat nanti itu di 2026. Eventnya salah satunya adalah Kerinci 100. Apa Kerinci 100? Yaitu bagaimana Kabupaten Kerinci ini lari lintas alam, ya, trail run. Nanti naik gunung, ada yang 100, yang insya Allah ini sudah kita sebarkan. Kalau tidak salah, hari ini sudah banyak yang mendaftar untuk Februari di bulan April nanti. Ada dari situ nampak, karena kita pakai sistem, sudah nampak ada yang mendaftar, yang ada dari luar negeri, ada juga dari dalam. Sampai mancanegara ya Pak? Ya, mancanegara. Wow. Nah, ini nanti kalau saya lihat itu dari mancanegara, di aplikasinya bisa kita lihat nanti hari ini berapa jumlahnya yang akan datang. Nah, itu. Ya, itu Kerinci 100. Banyak event lain. Misal kita kemarin ada Trabas juga, ya kan. Motor. Kita bagaimana nanti buat potensi ini, bagaimana orang mau datang ke Kerinci misalnya mengelilingi Kabupaten Kerinci dengan judul, dengan tema 360 derajat Kerinci. Nah, jadi mutar. Orang ini bisa mutar Kerinci untuk bermain motor. Nanti yang juga lari kapan perlu kita buat ya event-event tuh, misalnya sepeda gunung. Ya memang ada gunungnya. Orang bilang sepeda gunung tapi nggak ada gunung. Kita sepeda gunungnya ada. Gunung asli di depan mata. Gunung asli di depan mata itu seperti itu ya. Wah, berarti ini tahun 2026 Cika siap balik lagi ke Kerinci ya Pak? Ya, siap. Kalau Bapak bilang tadi 1 bulan 1 event, kayaknya setiap bulan Cika bakal ke Kerinci lagi. Siap. Siap Pak. Nah tapi kalau dari sekian banyak event nih Pak, kalau Bapak sendiri melihat partisipasi, tingkat kesadaran untuk anak-anak muda Kerinci itu seperti apa sih Pak untuk terlibat dalam event-event seperti ini? Kita mencoba memberdayakan, mengayomi. Karena kita masih artinya makin lagi ke depan, bagaimana pengembangan pariwisata, bagaimana peran pemuda ini, saya mencoba melakukan satu penelitian nanti. Satu penelitian ini bagaimana penelitian ini dilakukan, apa sih yang harus kita kembangkan. Ada teman menyatakan, Pak, nggak bisa kalau mengembangkan pariwisata itu nggak bisa rasa-rasa. Tetapi betul ada suatu penelitian apa sih yang dibutuhkan wisatawan untuk di Kabupaten Kerinci. Salah satu contoh dia mengatakan, ada di suatu daerah dia mencoba melakukan pengembangan wisata, dirasakan, dia merasa-rasa, mengatakan bahwasanya ternyata yang tidak bagus itu adalah tour guide. Rasanya si aparatur ini, aparat mengatakan, enggak bagus tour guide ini, enggak sesuai standar. Setelah disurvei, setelah dilakukan penelitian, ternyata enggak. Justru tour guide ini sudah multi standar, sudah mantap. Tetapi apa yang jadi masalah? Yaitu driver, supir. Apa permasalahan? Permasalahan muncul supir merokok sambil bawa mobil. Wah, itu salah satu contoh. Juga, ya? Itu bagian. Karena itu saya katakan, mengembangkan pariwisata tidak bisa rasa-rasa, tetapi secara menyeluruh ini kita minta nanti melakukan penelitian semoga jelas strategi dan pengembangan pariwisata di Kabupaten Kerinci. Berarti nggak bisa pakai perasaan ya perasaan Pak ya? Nggak bisa. Harus ada kajian komprehensifnya dan ini betul. terus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kerinci ya ini Pak insya Allah tahun ini kita lakukan. Baik. Kajian komprehensif ini kita lakukan untuk demikian sehingga jelas
masa 5 tahun akan datang, apa sih efek dari wisata Kerinci ini akan datang. Nah, tadi Bapak juga sempat menyinggung nih Pak terkait UMKM yang nanti juga turut terlibat ya Pak ya. Iya, harus. Dalam itu menjadi salah satu tulang punggung juga di Kabupaten Kerinci. Baru-baru ini ya mohon maaf, ketika kita buka event, ada kegiatan motor antik itu yang motor CB yang lama, dia punya Napaka Festival, datang ke sini, dampaknya luar biasa. Seorang pelaku UMKM berterima kasih kepada Bupati, apa katanya? Terima kasih Pak, banyak yang jualan kami laku semua hari ini. Masya Allah. Nah, itu tempatnya di satu daerah, eventnya di Kayu Aro, orang belanjanya di Lubuk Nagodang. Terima kasih ke Pak Bupati. Kenapa? Karena efek dari dampak dari event itu tadi. Nah itu ya, begitu besar. Karena orang akan berbelanja, setidak-tidaknya membawa oleh-oleh. Salah satunya itu tadi. Nah, nanti ke depannya oleh-oleh ini yang harus kita lakukan pembinaan. Apa sih oleh-olehnya? Contoh aja misalnya sekarang kita banyak kopi, tapi oleh-olehnya nggak ada kopi. Kita banyak kentang, untuk beli kentang sekilo aja nggak ada. Nah, nanti kita buat kemasan, misal kentang, ya kita packing yang 1 kilo atau setengah kilo, harganya 10.000. Nah, paling dia banyak beli nih, 10 kilo ya dibawa untuk oleh-oleh kentang itu tadi. Karena saya yakin daerah lain tidak ada kentang. Ya kan? Nah, ini kita membantu petani, membantu UMKM untuk bisa orang banyak belanja di Kabupaten Kerinci. Wah, berarti emang siapa sih yang nggak kenal Lubuk Nagodang gitu Iya, Pak ya? iya, Berarti kan. ini yang harus dikejar terus sama pemerintah. Iya. Nah, namun Pak, mungkin seperti apa nih Pak upaya yang sejauh ini diberikan oleh pemerintah seperti mungkin pelatihan atau seperti apa Pak Ya, untuk pelaku UMKM? pelatihan yang kita lakukan, ya mungkin juga modal kalau modal menurut saya sudah banyak ini ya, bisa melalui koperasi, sekarang apalagi program pemerintah pusat ada Koperasi Merah Putih. Ya ini kita coba berdayakan untuk salah satu untuk bisa meningkatkan pendapatan daripada masyarakat itu sendiri. Oke, berarti untuk akses modal juga pemerintah saat ini terus menjamin ya Pak ya? Ya. Bisa diakses dengan mudah bagi semua pelaku UMKM. Ya. Baik, menarik Pak. Namun kita izin Pak jeda lagi karena kita akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Ya pemirsa, Anda kembali dalam dialog Kepala Daerah Menyapa dan tak terasa kita sudah berada di penghujung acara dan kali ini waktunya pernyataan penutup Pak. Mungkin bisa disampaikan harapan ke depannya, target-target apa yang akan terus dikejar oleh pemerintah Kabupaten Kerinci, pesannya juga untuk masyarakat seluruh Indonesia. Silakan Pak. Baik, dari yang uraian yang telah saya sampaikan, dari cerita yang saya sampaikan tadi, ya, ada potensi Kerinci, apa jadi permasalahan. Semua itu saya katakan tadi bagaimana bisa mensejahterakan masyarakat, intinya semua kegiatan adalah mensejahterakan masyarakat. Bagaimana mencapai itu sebenarnya harus berkolaborasi memang, seluruh potensi yang ada, stakeholder, baik masyarakat, baik pemerintah, baik peran swasta, juga bagaimana dari 3 tungku ini, tungku sejarangan yang tidak bisa dipisahkan. Pemerintah, swasta, dan masyarakat itu sendiri, bagaimana ini bisa berkolaborasi untuk tujuannya tidak lain tidak bukan mensejahterakan masyarakat. Kita sama-sama memanfaatkan potensi-potensi yang ada. Kita bagaimana kita cegah misalnya bencana tadi, misal bencana bagaimana masyarakat tidak bisa membuang sampah pada tempatnya, bisa menjaga hutan. Nah, itu juga menjadi kolaborasi sehingga masyarakat bisa sejahtera. Nah, itu harapan kita ke depan, masyarakat Kabupaten Kerinci masih bersama-sama bersatu membangun baik berperan langsung maupun tidak langsung. Nah, itu. Terakhir saya menyampaikan karena potensi ini alamnya yang mohon maaf indah, kata orang sekarang wonderful Kerinci, makanya ada seorang penulis menyatakan jangan mati dulu sebelum ke Kerinci. Akibat apa? Sebab ada kekaguman si penulis itu terhadap Kerinci itu sendiri. Saya ulangi, jangan mati dulu sebelum ke Kerinci. Terima kasih.
Masya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap Pak Bupati, tadi merinding terakhirnya adalah jangan mati dulu sebelum ke Ke Kerinci. Kerinci, Wah, ya. terima kasih sebelumnya Pak Bupati atas Ya, waktunya, ya. sudah menyempatkan waktu untuk ngobrol-ngobrol. Nah. Dan pemirsa, untuk mewujudkan Kabupaten Kerinci yang berdaya saing, maju dan sejahtera tentunya butuh kesungguhan, kesadaran dari semua lapisan elemen masyarakat. Mulai dari masyarakat, pemerintah maupun swasta harus sama-sama bisa membangun Kerinci dengan penuh kebijaksanaan. Ya. Sampai di sini dialog kepala daerah menyapa dan sampai jumpa di episode berikutnya.